Halo sahabat klikinfo.id, jumpa kembali dalam program Pisang Bincang Santai. Bersama saya Andreas Didik. Hari ini saya bertemu dengan seorang yang luar biasa. Punya banyak sekali talenta. Bisa nyanyi, bisa acting, jadi host. Dan sekarang nambah lagi kemampuannya, punya kemampuan supranatural. Ia adalah Ratna Listi. Halo Mas Didi, teman lama ini. Sama-sama dari kampung halaman yang ya. sama, Madiun. Makan pecel dong ya? Pecel, aku kalau pulang kampung tiap hari makan pecel. Lama sekali ya ketemu ya, Ratna? Lama sekali, udah jauh sebelum corona kali ya? Iya. Waktu itu aku kamu jadi host acara Keroncong ya? Ya, itu Keroncong tahun itu berapa di TVRI itu tahun ya, berapa 2010 ya? 2010, 2011. Ya ampun, 10 tahun lebih berarti? 10 tahun, Ya makanya aku masih di rumah tadi jalan-jalan mikirin Ratna masih seperti yang dulu nggak gitu ya. Terus ternyata? Sama aja. Masih seperti yang dulu. Seperti lagu. Aku masih seperti yang dulu. Seperti yang dulu. Nggak berubah ya. Ya, Ratna Listi ini dari daerah memberanikan diri datang ke Jakarta dengan segudang prestasi. Nekat. Dan memang luar biasa. Ia bisa bukan bertarung ya, apa artinya? Survive di Jakarta. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol ya sedikit tentang masa lalu. Setelah itu ke masa depan ya. Ya. Dulu datang Jakarta tahun berapa? Aku tahun lulus kuliah ya, 96. Terus dari situ aku rencananya memang mau buat album dengan awal dulu JK Record. Tapi ternyata malah ada kesempatan lain, yaitu ikut casting, iklan. Waktu itu iklan pertama aku iklan Denko, Pangeran Palasara merawat anak burung di atas kepalanya cuit-cuit itu. Iya, masih inget banget ya. Terus di bidang iklan, terus ada tawaran lagi untuk casting presenter, aku ikut. Waktu itu presenter pertama acara kompilasi itu musik di TVRI. Terus aku pernah jadi presenter juga acara serius nih, acaranya talk show dengan pejabat itu, nama acaranya Semarak KB. Semarak KB. Terus habis itu pernah jadi host acara Keroncong yang ketemu Mas Didi itu, Biar Keroncong. Habis itu musik kan, terus acara yang aku bawakan dan sempat booming itu namanya reality show Bedah Rumah. Bedah Rumah, ya, wah, top banget di tuh. RCTI. Itu aku 7 tahun memegang acara itu dan langganan setiap tahun itu menang Panasonic Award. Iya, sampai sekarang masih deh kayaknya. Sampai sekarang acaranya masih, tapi sudah beda TV, jadi beda stasiun dan beda host. Iya. Udah ganti yang baru lah sekarang. Terus setelah presenter berbagai acara, presenter acara olahraga juga pernah bersama Ferry Ardiansyah itu juara gitu acaranya judulnya. Kemudian rekaman juga aku beberapa album, ada album Keroncong yang menang AMI Award sebagai penyanyi keroncong terbaik itu di tahun 2014. Kemudian dapat lagi AMI Award itu untuk lagu berbahasa daerah terbaik. Jadi aku punya album tuh Keroncong iya, berbahasa daerah iya, Campur Sari bersama Sony Jos. Terus lagu pop ada juga yang judulnya Jangan Menyerah. Terus slow rock dengan penyanyi Malaysia Sultan, judulnya Cinta Adalah Cinta. Terus yang terakhir aku rilis single berbahasa Jawa, judulnya Sesaji. Jadi kalau googling nanti Sesaji Ratna Listi. Dan ada satu lagi lagu yang saya duet bersama Panglima Langit. Jadi Panglima Langit itu partner pengobatan saya dan YouTube, karena saya juga YouTuber bersama beliau. Itu judul lagunya Guna-Guna. Jadi lagunya itu berkaitan dengan pekerjaan kami setiap hari. Isinya tentang motivasi dan pesan moral bahwa kalau kita cinta kepada seseorang dan cinta kita tidak berbalas, janganlah menghalalkan berbagai cara. Kan banyak tuh yang cinta ditolak dukun bertindak gitu. Janganlah, terimalah bahwa takdir ketetapan Tuhan itu sudah harus dijalani gitu. Jangan memaksakan kehendak kayak gitu. Itu pesan moral. Nah, aku kalau ditanya masih nyanyi, masih karena kan sekarang memang mulai aktif lagi, show mulai banyak lagi ya. Sempet vakum banget tuh 2 tahun nggak ada kegiatan nyanyi itu ketika pandemi. Ya semua orang juga sama ya, jadi ya tidak perlu dikeluhkan, udah dijalani aja, belajar dengan ikhlas gitu. Nyanyi masih, tapi sebagian besar waktu saya alokasikan untuk YouTube, karena saya punya YouTube Mata Langit bersama Panglima Langit itu sudah sekitar hampir 3 tahun. Dan alhamdulillah sekarang subscribernya sudah hampir 400.000. Wow. Itu isinya tentang
konten misteri tentang penelusuran tempat sejarah dan pengobatan gangguan gaib gitu, Mas. Luar biasa, Ratnalisi punya segudang prestasi. Tapi saya mau nanya sebetulnya, kamu berangkat dari daerah ke Jakarta, tujuan itu menjadi apa sih sebetulnya? Jadi artis, memang apapun, bukan mulai aku punya kemampuan nyanyi, pengen jadi penyanyi gitu nggak? Kalau dulu kan di daerah itu kalau lihat artis nyanyi di TV itu udah hebat kan. Sebenarnya aku harapanku hanya pengen nyanyi di TV dan bapak ibu pun lihat dari kampung, udah gitu aja. Nah, awalnya sebelum hijrah ke Jakarta aku ikut lomba festival namanya Bintang Radio dan Televisi. Dulu hits banget deh. Wah, ngetop banget tuh. Ngetop banget tuh, ada artis-artis banyak di situ kayak Krisdayanti kalau nggak salah. Iya, lulusan Bintang Radio, Yunisara juga lulusan Bintang Radio dan Televisi. Untuk kategori keroncong. Nah, pas udah itu menang Bintang Radio dan Televisi, terus jadi sering ngisi acara nyanyi di TVRI Surabaya. Nah, Jawa Timur dulu kita ya. Itu sambil kuliah aku masih nyanyi terus. Kamu kuliah di Surabaya dulu ya? Kuliahnya di Malang, di Universitas Malang. Brawijaya Malang. Tapi sering ngisinya di TVRI Surabaya. Deket lah ya. Nah, setelah lulus kuliah, sebenarnya pada saat sebelum lulus kuliah juga udah ada tawaran untuk ke Jakarta. Udah hijrah aja ke Jakarta gitu. Kuliahnya berhenti aja. Tapi aku mikir lagi, saya ke Jakarta mau jadi artis, istilahnya kan mengadu nasib kan, bisa menang bisa kalah. Ya kalau menang, kalau saya kalah dan saya tidak diterima di dunia entertainment, terus saya udah ninggalin kuliah kan sayang banget. Benar, gitu. Makanya setuju. aku pikir udah taruh deh, sabar dulu, aku selesaikan kuliah dulu. Yang penting aku pegang ijazah sarjana dulu. Kalau sudah ada ijazah sarjana baru aku ke Jakarta. Betul. Andai kan nanti aku gambling di sana gagal, toh aku punya ijazah gitu loh untuk bekerja. Untuk bekerja di tempat tinggalku, tempat lahirku. Alhamdulillah mengadu nasib di Jakarta banyak rintangan karena aku orang daerah ya. Iya. Pernah dapat teror dari produser, ada juga terus orang tua aku sempat nangis gitu, udahlah nggak usah jadi artis, pulang aja gitu. Tapi kok aku punya tekad ya, kalau aku akan pulang kalau sudah berhasil. Sebelum berhasil aku jangan pulang kayak gitu. Luar biasa. Jadi aku memotivasi diri sendiri. Iya betul. Akhirnya terlewatilah semua proses itu sampai di titik sekarang ini gitu. Oke, dari semua yang pernah kamu jalanin ya, jadi penyanyi, jadi host, terus main sinetron, ya kan? Dari sekian nih, sebelum kamu merambah ke supranatural ini, kegiatan apa atau mana yang paling kamu sukai? Ya, jadi di satu momen aku pernah mengambil semua program, mau jadi penyanyi, main sinetron, presenter. Bahkan di satu momen aku ambil sinetron 4 judul sekaligus. Jadi di sini perannya sebagai orang jahat, di sini jadi anak orang baik, di sini gitu. Iya. Pindah lokasi cepet-cepet. Jadi benar-benar aku tuh manfaatkan waktu itu masih ngekos ya di Radio Dalam. Itu nggak pernah tinggal di kos-kosan, muter aja dari pagi sampai malam ya. Ya semua aku jalanin dan nikmati gitu. Oh kayak gini rasanya jadi pemain sinetron tuh nunggu di lokasi sampai tengah malam baru di take gitu. Tapi aku enjoy gitu, menikmati gitu. Nah terus hasilnya setelah ditayangkan, aku ngelihat respon masyarakat itu dari kalau dulu belum ada sosmed ya, tapi dari teman yang kenal aja yang kenal. Oh lihat kamu di TV, itu seneng happy gitu. Nah tapi kalau nyanyi kita langsung berhadapan dengan audiens, reaksi penonton saya bisa rasakan saat itu juga, gitu. Bisa komunikasi gitu. Betul, jadi kalau kepuasannya sih lebih puas nyanyi ya, karena langsung interaksi gitu. Nah, dari perjalananmu selama ini, di mana kamu pada titik kamu itu capek? Aku rasa ya oke lah, semua orang pasti ada ngalamin titik di atas atau di bawah, ya kan? Kalau ngomong titik di atas, semua orang bisa survive. Tapi kadang-kadang ketika ada titik di bawah itu banyak yang nggak bisa survive gitu ya. Nah, kamu sendiri ada pengalaman nggak? Kamu tidak, aduh, aku letih, capek, begini. Mungkin pernah nggak kayak ngalamin? Ya, gini ya. Aku sejak sebelum berangkat ke Jakarta sudah menanamkan pada diriku sendiri bahwa apapun yang akan aku hadapi di Jakarta nanti harus bersyukur gitu. Cari alasan untuk bersyukur meskipun kita dalam keadaan jatuh sekalipun, dalam keadaan terhimpit sekalipun, cari alasan untuk bersyukur. Nah, tapi memang ada momen di mana itu yang saat ibuku mengajakku pulang karena aku mendapatkan teror. Jadi aku tuh dikejar-kejar oleh seorang produser. Aku gak usah sebut namanya ya. Ya, beliau memang punya punya power, punya nama, sehingga saat itu aku merasa ditolong sama dia, ditolong, dia ngasih pekerjaan aku, terus
tanpa memungut komisi. Biasanya kan kalau manajer kan ada komisi. Orang ini baik banget gitu. Kok seperti orang tua sendiri, karena memang beliau juga usianya jauh di atas saya. Ternyata ada udang di balik batu gitu. Apa tuh? Pengen nikahin kamu? Ya gitu. Terus kamu nggak mau kenapa? Ya nggak suka? Ya gini loh, saya kan niat ke Jakarta untuk berkarir, bukan untuk cari jodoh. Karena kalau cari jodoh aja nggak usah ke Jakarta, karena lulus SMA aku udah ada yang lamar gitu loh. Ya tapi kan kalau kamu cocok kenapa enggak? Persoalannya kamu nggak cocok. Bukan nggak cocok, beliau sudah punya keluarga. Oh ya jangan dong. Terus beliau posesif gitu, jadi merasa bahwa kamu nggak boleh disenggol. Aku udah nolong kamu loh di Jakarta gitu. Begitu keinginannya tidak dipenuhi, langsung berbalik mengancam. Aku akan buat kamu nggak betah di Jakarta. Saya sedang ada rencana rekaman dengan seorang produser rekaman didatangi sama dia, suruh ngensel, nggak usah. Gitu. Pokoknya Ratna nggak usah dikasih kerjaan gitu. Artinya dia nutup semua akses. Itu sempat aku memang sempat down gitu. Dan bahkan aku kayak merasa diteror gitu, karena waktu itu memang belum aktif sosmed ya, yang aktif dulu itu zaman pager gitu. Oh ya, pager tahu dong. Pager terus. Aku akan mengikuti dimanapun kamu berada, pokoknya ngeri deh. Aku ngekos, ibu kosku juga diteror, kayak gitulah. Pokoknya aku nggak dikasih tempat. Sampai aku tuh ada titik di mana aku nggak berani keluar kamar kos. Kunci aja kamar, diem gitu. Emang kamu nggak punya teman di Jakarta waktu itu? Tahun punya, berapa? tapi temanku semua didatangin dan diancam gitu loh. Pager itu 95, 96 ya? 96, 97. Ya. Nah, jadi teman-temanku akhirnya menjauh dari aku. Mereka nggak mau nyari masalah gitu. Mereka nggak mau nyari masalah. Terus. Mereka pengennya punya teman happy dong. Ini punya teman kok malah terancam. Malah ngerepotin. Males gitu. Iya. Kayak gitu. Akhirnya, aduh, nggak tahu ya. Ada perang batin gitu. Di satu sisi orang tua aku minta aku pulang, Pak, pulang aja. Tapi di sisi lain kayak aku merasa, aku tuh udah ngelihat jalan di ujung gang sana tuh ada cahaya gitu. Aku udah ngeliat cahaya di sana. Aku tinggal jalanin aja dulu. Mungkin di perjalanan itu ada lubang yang aku harus terpaksa terantuk dan jatuh gitu. Tapi jangan lalu, aduh jatuh udah mundur lagi deh, nggak jadi jangan gitu. Sayang, ini baru segini. Mungkin di depan lagi nanti akan ada kerikil lagi yang buat jatuh. Ya kalau jatuh gimana? Ya bangun lagi gitu. Bangun lagi, kumpulkan kekuatan, jalan lagi, semangat akan sampai gitu. Jadi kayak ada bisikan kayak gitu. Betul. Itu sebagai motivasi diri sendiri. Karena aku sering memotivasi diri sendiri dan aku sering tulis itu di status waktu itu, status BBM ya. Status BBM itu udah mulai BBM dong. Udah itu prosesnya. Jadi ketika aku dalam keadaan down, aku tidak curhat. Di sosmed banyak teman-temanku yang curhat terus nyindir orang. Tapi kalau aku memilih untuk menulis kata motivasi supaya orang lihat tuh nggak ada yang tersinggung dan malah dapat inspirasi gitu. Contoh gini, ada kata-kata singkat yang itu aku alami, tapi aku tulis di status. Aku bilang gini, jika engkau memudahkan urusan orang lain, maka Tuhan akan memudahkan semua urusanmu. Itu yang aku alami gitu. Aku tulis di situ. Terus ada lagi yang kata-kata gini, jangan biarkan sikap buruk seseorang mengubah cara berpikirmu. Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu. Kayak gitu-gitulah. Itu sebenarnya motivasi diri sendiri. Tapi banyak teman yang termotivasi juga, akhirnya mereka memberi masukan, bikin buku dong. Nah, akhirnya keluarlah buku 100 motivasi Ratna Listi. Oke, keren. Waduh. Kalau ada di sini kita tunjukin nih, siapa tahu. Saya tak ambil dulu ya. Apa judulnya? 100 motivasi 100 motivasi Ratna Listi. Bisa didapatkan di toko buku apa? Gramedia ya. Tapi kalau di Gramedia nggak ketemu, nyarinya di Google aja yang buku apa tuh? Buku digital ya? Buku digital. Di buku digital. Nih ya, teman-teman siapa tahu yang lagi bingung, lagi down, lagi nggak tahu mau gimana, buku ini sangat membantu. Ternyata kata-kata itu bisa memberi kekuatan gitu. Menginspirasi, memberi kekuatan, semangat lagi. Bener. Ya kan? Nih contoh kata-kata ini, jangan berharap orang lain akan melindungi kita, karena sesungguhnya yang melindungi kita adalah amal kebaikan kita sendiri. Orang baik selalu dilindungi Tuhan. Amin. Ya, luar biasa ya. Menarik sekali. Jadi penulis perjalanan juga Ratna Listi ya. Gitu. Pernah dicoba, multi talenta sekali ya, sahabat Klik Info. Nah, sekarang pada perjalanan Ratna Listi itu yang mempunyai kemampuan juga secara supranatural. Itu awalnya gimana tuh, Rat? Saya juga kaget waktu itu. Ratna Listi bisa buka klinik pengobatan. Enggak, sebetulnya sebelumnya aku pernah tahu kan kamu di acara-acara TV yang kemudian melihat rumah, melihat sesuatu, kamu punya kemampuan indera keenam misalnya. Itu gimana tuh awalnya ceritanya? Jadi kalau soal kemampuan untuk atau ketertarikan dalam dunia spiritual itu aku nggak punya bakat sebenarnya. Jadi aku bukan anak indigo yang dari lahir sudah bisa melihat
alam lain. Aku juga bukan seorang yang punya sixth sense, indera keenam tuh nggak ada gitu. Terus. Tapi aku tertarik untuk lebih ke belajar itu. pengobatan sebenarnya, bukan lebih ke penerawangan melihat hantu, bukan itu, tapi lebih ke bagaimana pengobatan dengan jiwa yang bersih bisa menjadi sehat kayak gitu. Awalnya ketika aku masa kuliah itu aku udah tertarik cari pengobatan yang tanpa obat medis atau obat kimia masuk. Karena waktu itu aku sempat ini Mas, apa namanya, alergi dingin. Jadi setiap hari pasti bersin-bersin terus. Gimana ya caranya biar aku nggak tergantung obat flu gitu. Akhirnya aku mempelajari Satria Nusantara, itu pengobatan yang pakai jurus-jurus. Ya, terus aku ikut pelatihan metafisika seperti inti Reiki, Pranasakti, Kundalini, pokoknya semua aku ikutin. Ya. Bahkan sampai aku udah hijrah ke Jakarta, udah lulus kuliah nih, setiap ada pelatihan yang info masuk ke aku selalu ikut gitu. Workshop gitu. Tapi aku mulai tertarik bahwa ternyata ilmu spiritual itu bukan hanya untuk self healing, tapi juga untuk membantu orang juga gitu. Lain, aku mulai lebih tertarik lagi di situ. Cuma aku belum merasa mendapatkan guru yang tepat gitu. Sampai 15 tahun aku mencari guru, ketemulah sama Panglima Langit. Saat itu aku sedang punya usaha namanya restoran bebek jumbo kuliner. Di mana itu? Di Kota Wisata. Itu sekitar tahun 2015. Oh iya, belum lama lah ya. Belum lama. Itu sudah 3 tahun berjalan. Terus? Tiba-tiba ada karyawanku yang diganggu. Dia laporan, Bu, saya tadi malam didatengin itu nggak tahu sosok hitam besar, terus saya dicekek, terus ditarik ke bawah sampai sesak napas katanya. Waduh, dalam hati, ini kan susah nyari karyawan, ini karyawan andalan aku nih sebagai kapten, kalau dia sampai nggak betah terus dia keluar dari kerjaan, aku bingung pula nyari karyawan kan, cari penggantinya. Nah terus aku ingat aku punya kenalan Panglima Langit saat itu. Aku save nomornya memang, tapi aku lama nggak komunikasi, udah 1 tahun sejak dikenalkan oleh seorang manajer. Aku hilang kontak. Nah, terus tiba-tiba Panglima Langit chat aku mau nyobain bebek jumbo sambil mau aku kan punya bisnis masker lumpur laut mati ya, kecantikan dari Yordania itu. Oh iya, pernah itu. Nah, dia bilang, ini temanku pengen bisnis masker lumpur laut mati, ya udah bawa aja kemari, saya bilang gitu. Sekalian nyobain bebek aku. Nah pas dia datang ke tempatku, aku ingat, ya kan dia bisa ngobatin. Aku tanyalah soal restoranku. Restoranku ada laporan karyawan diganggu. Terus selain itu banyak teman-temanku komplain. Aku muter-muter 3 kali nyari restoranmu nggak ketemu. Akhirnya aku balik lagi. Lah, padahal tulisannya gede-gede, masa nggak kelihatan? Ada yang nutupin kayaknya. Nah, ada yang bilang, aku bolak-balik ke restoranmu kok tutup terus lah. Padahal nggak pernah tutup, kadang-kadang juga buka. Sekalian aku tanyakan kan. Terus kata Panglima, oh memang ada yang ganggu. Terus karyawannya ini juga harus dibersihkan, harus diobatin. Oke, karyawanku diobatin, terus restoranku dibersihin secara spiritual ya, dengan doa gitu. Nah setelah itu, alhamdulillah mulai ramai lagi. Artinya udah mulai normal gitu. Yang sebelumnya kan sepi gitu, ambil ya ampun kiri kanan ramai kok tempatku sepi gitu, nelongsong gitu rasanya. Ternyata memang. Ya. Nah dari situ aku baru tahu bahwa santet atau sihir itu bisa mengganggu usaha juga Mas. Sebelumnya aku pikir santet itu hanya menyerang orang untuk menjadi sakit. Entah tiba-tiba perutnya membesar, entah tiba-tiba nggak bisa jalan, entah muntah darah. Tapi ternyata bisa nutup usaha juga gitu. Jadi bukan hanya membuat orang sakit, tapi membuat orang miskin. Nah dari situlah aku tertarik untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang penyakit-penyakit goib gitu, penyakit-penyakit yang sifatnya non medis. Nah aku bilang sama Panglima kalau saya mau belajar dong, boleh nggak saya pelajari ilmunya? Terus kata dia gini, wah ilmu saya ini nggak sembarangan, nggak bisa kalau untuk popularitas. Mungkin karena dia tahu aku artis ya, yang penuh dengan gimmick ya. Sebagian artis penuh dengan gimmick, dikira pengen buat settingan. Gitu. Aku bilang, aku emang punya niat, kalau nggak percaya nih aku tunjukin nih bahwa aku pernah ikut pelatihan ini itu, aku kasih tunjuk sertifikat kan ada tuh. Memang aku tertarik hal spiritual, terutama pengobatan. Kenapa kamu tertarik? Dia nanya. Karena saya menyadari bahwa dunia entertainment ini ada masanya. Ketika aku udah pensiun dari dunia entertainment, aku pengen punya kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, tapi yang aku sukai dan berguna gitu. Nah, aku suka dalam pengobatan spiritual, bahkan aku udah mempelajari. Oke lah, akhirnya secara singkat dia bilang, aku
kasih kamu doa untuk diamalkan. Nanti kalau doanya sudah apal, kita buka klinik. Wah, kaget aku. Tadinya ditolak, tiba-tiba sekarang ngajak buka klinik. Apa namanya? Berpartner gitu. Iya. Lah kan aku baru belajar. Iya. Apa? Learning by doing. Kamu sambil belajar sambil kamu melihat, sambil kita berpartner itu sambil aku ibaratnya gini. Ya diajarin sambil tandem ibaratnya kayak sebuah klinik pengobatan dokter. Beliau dokternya, aku susternya, asistennya yang membantu menyiapkan obat, membantu memberikan doa ke pasien, gitu ya. Gitulah. Ya. Akhirnya berjalanlah sampai detik ini sudah 4 tahun lebih aku 4 tahun ya? 4 tahun lebih. Membantu mengobati orang. Dan kami melayani pengobatan gangguan non medis bukan hanya pasien datang kemari, tapi juga jarak jauh. Oh, bukan kamu datang ke tempat orang itu? Kita juga bisa diundang ke rumah pasien. Rumah pasien. Tergantung kesepakatan. Tapi kalau pasien yang luar negeri, misalnya kan banyak tuh yang dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Saudi. Mereka nggak bisa datang, kita bisa melayani jarak jauh. Lewat apa? Video call. Zoom? Video call? Enggak, video call WA. WA, bisa? Bisa. Oh. Jadi prosedurnya harus ini dulu, harus dipenuhi dulu. Misalkan di sana harus menyiapkan obat-obat. Obat-obatan. Obatnya kan belum tahu. Jeruk, kan saya infoin dong. Siapkan jeruk purut, lada hitam bubuk, kemudian bawang putih tunggal. Misalkan di Hong Kong, saya nggak ada jeruk purut di sini, susah. Oh ya udah bisa diganti jeruk lemon. Nah misalkan di sana nggak ada daun sirih. Daun sirih. Kan biasanya disuruh siapin itu yang standar tuh obat-obatannya Panglima standar. Daun sirih nggak ada. Oke, kita memudahkan pasien, jangan mempersulit kan. Kalau nggak ada cari anggur hitam tanpa biji. Nggak ada, adanya yang ada bijinya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting sudah seizin Panglima, kan aku pasti laporan dulu ke Panglima. Panglima di sana nggak ada. Ya udah. Oke, udah siap semua. Kalau sudah tolong fotoin, udah bener belum? Wah, salah itu cara motongnya, cara motong jeruknya kan kadang salah, udah diarahin salah. Motong jeruknya harus melintang. Oh. Yang hasilnya seperti roda sepeda itu. Oh, itu kan apa? Nggak tahu, itu mungkin persyaratannya dari Panglima. Oh, enggak, siapa tahu ada syarat-syarat yang mungkin filosofinya kan ini kan untuk membentengi pasien dari berbagai gangguan gaib. Mungkin kalau kayak roda sepeda itu kan ada berbagai arah ya. Jadi arah mata angin, semua penjuru mata angin itu kita bikin perisai gitu loh. Jadi kalau ada serangan gaib dari berbagai penjuru itu kita insya Allah aman gitu. Yang datang ke dirimu dan Panglima itu. Kebanyakan itu masalah usaha dan masalah asmara. Misalnya usaha yang ketutup. Usahanya kenapa? Oh. Usaha ketutup, misalkan tadinya punya usaha tuh rame, tiba-tiba sepi, bahkan rugi. Ada juga yang usahanya itu malah mengarah kepada sebuah musibah gitu. Jadi dia usaha transportasi. Jadi supirnya bolak-balik kecelakaan, padahal mobil baru. Kok gitu terus gitu. Ada kayak gitu ada kayak gitu dari jauh. Nah, itu kalau yang urusan usaha. Urusan usaha. Terus asmara itu berkaitan dengan hubungan suami istri. Bolak-balik gonta-ganti. Bukan. Suami istri tadinya romantis kok tiba-tiba saling benci gitu. Masalah kecil aja jadi ribut. Nah, itu gangguan gaib memang ada. Oh, bukan gangguan orang ketiga. Kan ada orang ketiga. Iya, orang ketiga bisa, gangguan gaib bisa. Nah, biasanya pasien yang datang ke sini mereka sudah ikhtiar secara non medis dulu. Entah ke psikolog, entah ke perkawinan, ke konsultan perkawinan, tapi nggak ada hasil gitu. Medis dong itu, kok non medis? Non medis kan medis ya, dari secara medis dulu, secara psikologi dulu, cek dulu. Apa? Kok semuanya fine, tapi kok kita kok tambah musuhan ya gitu. Ternyata memang ada makhluk di badan si istri dan juga di badan suami yang makhluk ini berbenturan gitu. Jadi setiap si istrinya yang lihat suaminya tuh yang ada kesel, benci, suaminya ngeliatnya jijik, bahkan suami ngeliat istri kesel mulu gitu, pengennya ngeliat istri orang gitu. Mungkin itu bahaya itu, udah tuh harus diobati yang bener. Ada yang begitu. Loh iya loh, kan bilang kan biasanya mah istri romantis kawan, kok nggak romantis karena terbayang-bayang istri orang, ya kan? Itu ke non medis atau medis tuh? Tergantung keyakinan. Kalau dia keyakinan ini medis dan diobati sembuh ya alhamdulillah. Oh gitu. Tapi rata-rata yang datang ke sini udah ikhtiar dan nggak ada hasil, makanya ke sini. Dan alhamdulillah setelah diterapi, biasanya kalau masalah asmara itu harus dua-duanya diterapi. Setelah itu mereka ada yang hampir cerai. Alhamdulillah. Gara-gara itu. Itu ada ini, ada apa non medisnya dari gaibnya. Ada gaibnya. Nah sekarang kalau umpamanya dia tuh banyak disukain orang gitu. Kayak Ratna nih, ketemu orang suka. Itu merepotkan juga kan?
Karena kan kita emang kerja di dunia entertainment. Ya enggak. Emang harus orang suka dong. Kalau nggak suka kan nggak ngundang kita nyanyi. Ya, sukanya bukan, maksudnya gini, sukanya bukan ke arah pekerjaan. Nih, asmara. Iya, setiap orang lihat Ratna suka. Oh, ada tuh. Suka. Ada yang berobat ke sini gara-gara itu. Itu unik kan. Jadi, orang pengen disukain. Ini aneh. Kenapa ya orang setiap jadi suka? Dia merasa terganggu karena setiap jalan ke mall pasti disukai dan bukan hanya laki-laki, ibu-ibu juga suka. Ih kamu lucu gitu nyubit-nyubitin gitu. Terus dia merasa gelisah. Jadi pasti ada gejala-gejala lain. Apa itu? Di luar, seru nih. Di luar yang itu, di luar yang disukai orang atau yang suami istri tadi. Selain saling benci, mereka juga ada keluhan lain. Misalkan susah tidur, jantung berdebar-debar, gelisah nggak jelas. Biasanya 3 ini tuh selalu gejala awal gangguan non medis. Jadi harus diwaspadai itu kalau yang sering gelisah, susah tidur, mimpi buruk, susah makan. Bisa kalau, jadi. Kok doyan makan nggak ya? Doyan makan nggak? Ada juga yang doyan makan badannya segini terus. Ternyata itu ada setan di badannya. Jadi yang makan bukan dia. Yang makan makhluk lain. Makhluk lain yang makan. Itu ngerepotin tuh. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Habis beras. Oh iya benar. Makan terus gitu kan. Aku lanjutin yang itu ya, yang disukain. Iya itu. Dia merasa nggak nyaman dengan kondisi itu. Iya. Dia karena udah punya suami, jadi suaminya cemburu terus sama dia. Iya dong, berantem terus jadinya. Ternyata setelah dipantau oleh Panglima Langit, si pasien ini pernah pasang susuk di masa mudanya. Susuk itu memang tujuannya biar dia disukai orang. Selama belum dibersihkan, susuk itu akan berefek sampai masa tua, walaupun dan nenek-nenek tetap akan di badan dia. Itu cara ngeluarinnya gimana? Ya di terapi. Katanya cukup dengan pantangan. Kalau pasang susuk itu dengan pisang mas itu katanya contohnya. Itu akan hilang sendiri katanya. Betul nggak sih? Efeknya terhadap orang akan hilang. Orang mungkin nggak terlalu suka sama dia, tapi efek seperti susah tidur, gelisah itu tetap ada. Karena makhluk itu ya, makhluk itu sebelum dia dibersihkan, dia akan tetap bersarang di badan orang ini dan itu yang membawa pengaruh. Contoh, kok pundakku sering berat ya? Lah makhluk duduk di pundaknya. Ada yang duduk di pundaknya. Emang nggak ada kursi waktu itu? Nggak ada. Kok dia duduk di pundak? Makanya kurang ajar nih. Udah disediain kursi. Makanya loh, kamu di punggungnya ada setan. Kamu kasih meja, ada kursi gitu. Nah itu. Nah kalau di sini ini bisa kita lakukan pembuktian. Pembuktian misalnya nih ya, Panglima pantau nih. Di badannya pasien ini, ada itu yang suka bikin sakit di kaki, nggak bisa jalan tuh ada siluman ular di badannya yang hah? Dari mana? Iya. Perasaan mungkin saya jalan nggak di punya. sungai atau apa? Iya, saya nggak punya musuh. Apa saya pernah jalan di tempat angker terus enggak, ini kiriman orang. Hah, siapa yang ngirim? Saya nggak punya musuh. Menurut dia nggak punya musuh. Ternyata setelah kita lakukan mediumisasi, jadi Panglima tuh tarik nih makhluk yang di badan pasien, masukin ke badan mediator kami yang memang raganya dia tuh memang sanggup menampung semua jenis makhluk dan bisa berkomunikasi. Jadi si pasien bisa ngobrol nih sama setannya. Kamu siapa? Dari mana? Ada yang dan terbukti. Apa itu bagian apa itu yang mediatornya ada. Mediatornya ada. Nah, dari keterangan dari mediator ini confirm rupanya. Oh iya memang saya ada kenal seseorang namanya itu dan saya memang ninggalin dia waktu itu karena memang orang tua saya nggak setuju, tapi kita bisa baik-baik kok. Nah, rupanya diam-diam sakit hati ngirim ular. Iya, biar nggak bisa jalan, biar. Coba kalau ngirim duit segala mungkin nggak masalah ya. Ini ada cerita lucu Mas soal itu. Oh, lucu. Jadi gini. Tawa ya. Lucu. Jadi kan sejak aku berpartner sama Panglima Langit buka klinik dan aku men-share nomorku ke sosmed, setiap hari tuh ada orang curhat. Ratna, suamiku sudah nggak pulang 4 tahun gini. Lupa. Ini aku sakit sudah 10 tahun gini. Lupa rumahnya. Pokoknya begitu bangun tidur tuh pasti keluhan orang, aduh tiap hari sarapan. Tapi ya itulah risiko yang harus aku hadapi karena setiap pekerjaan kan selalu ada risiko dan tanggung jawabnya. Jadi harus dinikmati aja. Cuma kan kadang aku bicara dengan anakku kan, si Kesya. Nah Kesya ini sekarang sudah beranjak remaja lah, udah bisa diajak curhat gitu. Aku bilang, Dek, ini Mami ini sekarang setiap hari sarapannya keluhan orang sejak buka klinik nih. Ya itulah keluhan orang tuh setiap hari udah jadi sarapan Mami. Makanan sehari-hari. Jawaban dia apa? Nggak terduga. Mami sih bangun tidur buka handphone. Coba kalau buka kulkas, gitu. Bukan curhatan, makanan yang terduga. Iya. Betul. Makanya bener tak? Bener. Makanya aku ketawa sama dia. Semenjak itu kamu nggak buka handphone? Nggak. Tetap buka bangun handphone. Tidur buka kulkas? Enggak, tetap buka handphone. Tapi menyadari bahwa ini kan sudah risikonya. Kenapa aku mesti mengeluh. Berarti sebenarnya bukan mengeluh sih, cuma sekedar sharing Sambat aja gitu. Ya. Tapi lucu. Iya.
Jadi jawaban yang tak terduga itulah yang bikin aku iya. jadi menertawakan diri sendiri gitu. Logika kan? Iya. Kenapa bangun tidur buka handphone? Ya pastilah. Yang muncul semua Coba aku keluhan nanya, orang. Mas Didi bangun tidur buka handphone enggak? Pasti Aku. kan? Ngecek. Iyalah, Iya takutnya semalam ada sesuatu Nah, yang itu penting. Tapi dia. begitu dibuka nggak ada, tutup lagi. Oh, iya. Karena nggak ada masalah yang masuk. Iya. Nggak sarapan berarti. Luar biasa ya ngobrol-ngobrol dengan Ratna ya. Padahal pengen banyak ngobrol sama Ratna nih. Nah sekarang sahabat Klik Info mungkin pengen tahu gimana sih caranya ketemu dengan Ratna atau ketemu dengan Panglima ya. Mungkin teman-teman punya masalah di rumah yang aku juga nggak ngerti nih gimana cara pemecahannya. Ngobrol ini di kamera dengan teman-teman di rumah. Ya. Pertama, kalau seandainya teman-teman merasa ada sesuatu yang di luar nalar atau ganjil yang terjadi dalam hidupnya, misalkan gelisah nggak jelas sama pasangan, tiba-tiba benci, atau misalkan susah tidur, mimpi buruk, itu berarti harus diwaspadai ada gangguan gaib. Nah, kalau ingin mengetahui proses pengobatan kami seperti apa, bisa cek di YouTube kami. Ada dua, satunya YouTube namanya Mata Langit, satunya YouTube-nya Ratna Listi. Untuk Mata Langit ini khusus pengobatan yang pasiennya hadir ketemu dengan Panglima Langit, itu ada di Mata Langit. Dan itu ada berbagai kasus yang kami tangani, semuanya real, nggak ada rekayasa, nggak ada gimmick, nggak ada skenario. Itu semuanya nyata. Pasien yang menceritakan keluhannya memang benar-benar pasien yang datang, bukan seseorang yang kita bayar untuk pura-pura jadi pasien, bukan. Kemudian kalau mau lihat yang pengobatan jarak jauh, itu bisa lihat di YouTube Ratna Listi, itu pakai video call. Nah, terus andaikan ingin melakukan terapi ataupun konsultasi, saya sudah mencantumkan nomor saya di setiap tayangan YouTube Mata Langit dan YouTube Ratna Listi. Hubungi ke WA nomor 08111042561 atau nomor 0852 1401 1001. Nah, ada keunikan di setiap episode Mas di Mata Langit. Jadi setiap pasien yang datang, kita duduk di sini nih. Mereka menceritakan keluhannya. Setelah menceritakan keluhan yang dianggap ganjil atau di luar nalar, Panglima lalu memantau. Setelah memantau, emang ada makhluk ini. Oke, kita buktikan makhluknya, ditarik untuk kita interogasi. Mereka dari mana, kenapa dikirim, alasannya apa. Kenapa kita korek-korek supaya nggak terjadi fitnah. Kadang pasien tuh udah kepikiran, jangan-jangan yang ngerjain aku si A. Ini ternyata terungkap dari mediumisasi, ternyata si B yang sangat dekat dengan dia nggak nyangka dan confirm gitu. Nah, habis dilakukan interogasi, makhluk yang jahatnya kita tarik, terus kita undang makhluk yang baik. Nah, makhluk baik itu bisa jadi dari leluhurnya si pasien atau dari tempat ibadah yang pernah dia datangi, sosok gaib yang baik. Mereka datang memberikan ini nasihat, apa yang harus diperbaiki, terus dalam kehidupan tuh harus bagaimana. Itu kadang-kadang kita bisa haru biru Mas, bisa berurai air mata, bisa sedih. Awal-awal muncul tuh ya, netizen bilang gini, ini apaan sih, masa channel misteri kok bikin mewek kayak gitu. Tapi itulah kami, nggak ada rekayasa. Jadi kalau makhluk yang hadir itu makhluk yang menceritakan tentang hal-hal yang kebaikan, itu bisa benar-benar kena gitu di hati, bisa menyentuh banget gitu. Jadi kalau aku ambil kesimpulan, selalu ada pembelajaran yang Tuhan ingin tunjukkan dari setiap kasus yang dihadapi pasien kami. Ya itu luar biasa ya, karena bisa membantu orang ya, itu ya intinya kita hidupkan. Kalau bisa kita membantu, kenapa enggak gitu. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain ya. Ya luar biasa sekali narasumber kita hari ini, Ratna Listi. Semoga bermanfaat, teman-teman bisa terus incas di acara kami. Baiklah, itulah bincang-bincang kita dalam Bincang Santai bersama Ratna Listi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa